Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Nusyah Fitri yang akan menjelaskan tentang peta konsep tentang subjek dan objek pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Kita harus tahu lebih dulu apa itu subjek dan apa itu objek. Subjek adalah, kalau dalam bahasa itu adalah pelaku. Nah, kalau dalam pendidikan, subjek ini adalah seseorang yang bertugas menyampaikan ilmu. Kemudian objek adalah yang dituju. Contohnya seperti kalau dalam sekolah itu guru dengan murid, seperti itu. Yang mana subjek pendidikan dalam perspektif Al-Quran ini terdapat 4. Yang pertama adalah Allah, kemudian yang kedua Jibril, yang ketiga Rasulullah, kemudian yang keempat adalah orang-orang yang beriman. Subjek yang pertama adalah Allah, yang terdapat pada surah Ar-Rahman ayat 1 dan 4 yang dijelaskan bahwa Allah mengajarkan Al-Quran kepada makhluknya, yaitu Muhammad, melalui Jibril, malaikat Jibril, agar setiap makhluknya itu pandai dalam berbicara. Kemudian subjek yang kedua adalah Jibril, yang terdapat dalam surah An-Najm ayat 5-6. Mengapa Jibril dikatakan sebagai subjek dalam pendidikan ini? Karena Jibril juga yang telah menyampaikan wahyu dari Allah untuk menyampaikannya, mengajarkannya kepada Nabi Muhammad, seperti itu. Kemudian subjek yang ketiga adalah Rasul, yang terdapat pada surah An-Nahl ayat 43 sampai 44. Yang mana pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada umatnya tentang syariat Islam sebagai pedoman hidup. Kemudian subjek pendidikan yang keempat yaitu adalah orang yang beriman, yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 66, yang mana dalam ayat ini bahwa orang-orang yang beriman agar menjadikan diri sendiri itu menjadi orang yang baik, yang taat dalam agama dan syariat, yang kemudian juga mengajarkan yang ia ketahui, yang sudah ia ketahui kepada orang lain, untuk mengajak orang lain tersebut ke dalam untuk mengajak manusia untuk beriman, seperti itu. Selanjutnya, objek pendidikan dalam perspektif Al-Quran itu terdapat 4 juga. Yang pertama malaikat, yang kedua para nabi, yang ketiga umat manusia, yang keempat diri sendiri dan keluarga. Objek pendidikan yang pertama adalah malaikat, yang berdasarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, yang mana dijelaskan bahwa Allah memerintahkan malaikat Jibril agar menyampaikan wahyunya, menyampaikan ajarannya kepada Nabi Muhammad, seperti itu. Kemudian yang objek pendidikan yang kedua adalah para nabi. Objek pendidikan yang pertama adalah malaikat, yang berdasarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30,
yang dijelaskan bahwa Allah memerintahkan malaikat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan atau ajarannya kepada Nabi Muhammad. Seperti itu. Kemudian objek yang kedua adalah para nabi yang berdasarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 31, yang mana dijelaskan bahwa Nabi Muhammad di sini menyampaikan ajarannya juga kepada umat manusia, yang berdasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 31, yang mana Nabi di sini diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan pengetahuannya, ajarannya untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian objek yang ketiga adalah umat manusia yang berdasarkan surah An-Nisa ayat 170, yang mana mendapatkan perintah dari Allah untuk menjauhi larangannya dan mentaati perintahnya. Kemudian objek pendidikan yang keempat adalah diri sendiri dan keluarga. Dijelaskan bahwa kita dituntut untuk melakukan ajaran yang telah diperintahkan Nabi kepada kita, untuk yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, untuk menjauhi larangan Allah dan melakukan perintahnya. Seperti itu. Itulah beberapa subjek dan objek pendidikan dalam perspektif Al-Quran yang telah saya jelaskan barusan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.